Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan meneruskan kembali masih terkait dengan latihan soal perbandingan kuantitatif. Pada pertemuan hari ini teman-teman, kita akan meneruskan kembali dari nomor 7 sampai nomor 9. Bagi teman-teman yang belum menonton latihan soal perbandingan kuantitatif part yang kedua, untuk link dari video tersebut sudah saya lampirkan di pojok sebelah kanan atas dari video ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soal. Nomor 7, diketahui X 1/5 dari 20. Y 22 1/2% dari 20. Maka hubungan kuantitatif antara X dan Y yang tepat adalah, nah teman-teman, sebelum kita membandingkan X dan Y, tentu teman-teman harus mencari nilai X dan nilai Y-nya terlebih dahulu. Caranya, saya tulis kembali ya teman-teman. Nilai X itu kan 1/5 dikali 20. X sama dengan 5 dan 20 masing-masing bisa kita bagi 5. 20 bagi 5 berapa teman-teman? 4. 5 bagi 5 1. 1 dikali 4 itu kan 4. Nilai X-nya diketahui 4. Setelah nilai X-nya kita peroleh, kita lanjut cari nilai Y. Y sama dengan 22 1/2%. Ingat teman-teman, dari itu maknanya dikali. Dikali berapa? Dikali 20. Y sama dengan 22 1/2. Ini kan masih dalam bentuk pecahan campuran. Bila kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, caranya 2 dikali 22 berapa teman-teman? 44. 44 ditambah 1 itu kan 45 per berapa? 45/2 persen. Ini kan artinya dikali berapa? 1/100 dikali 20. Nah, Y sama dengan, perhatikan teman-teman, ada nggak angka yang bisa kita coret di sini? Ada ya, yaitu 100 dan 20. Masing-masing bisa dibagi 20 kan? 20 bagi 21, 100 bagi 20 itu 5. Ada lagi nggak teman-teman yang bisa kita coret nih? Ada 45 dan 5. Masing-masing bisa dibagi 5 kan? 5 bagi 5 1, 45 bagi 5 itu 9. Ya tinggal kita jumlahkan. 9 kali 1 kali 1 itu kan 9 per berapa? 9/2. Oh, ternyata di sini pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya. 9/2 ini kan sama saja bila kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya adalah dengan cara bagi menurun. 9 bagi 2. 2 dikali berapa yang mendekati dengan hasil 9 teman-teman? Yaitu 4. 4 kali 2 berapa? 8. 9 dikurang 8 berapa teman-teman? 1. Karena di sini angkanya sudah kecil dibandingkan dengan angka pembaginya, stop sampai di sini saja. Artinya 9/2 ini bila kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran adalah 4 1/2. Saya ulangi, 4 1/2. 4 1/2. Bener nggak? 2 kali 4 kan 8. 8 tambah 1 9.
9 per 2. Nah, 1/2 ini kan sama saja dengan setengah atau 0,5. Jadi, bila kita ubah ke dalam bentuk bilangan desimal, ini kan sama saja 4,5. Nah, setelah nilai Y-nya kita ketahui, tinggal kita bandingkan dari setiap opsi jawaban yang diberikan. Ingat ya, X itu 4, Y itu 4,5. Nah, kita bandingkan. A, X itu kan 4. Apakah benar 4 sama dengan 2Y? Y itu berapa teman-teman? 4,5 ya. 4,5 kali 2 itu kan 9. Apakah benar 4 itu sama dengan 9? Tidak ya. Yang B, apakah benar 4 itu sama dengan 4,5? Tidak juga ya. Yang C, apakah benar 4 itu lebih kecil dari 4,5? Benar ya, kita keep dulu. Yang D, apakah benar 4 itu lebih besar dari 4,5? Tidak ya, seharusnya kebalik nih. Seharusnya 4 itu kan lebih kecil dari 4,5. Dan yang terakhir, untuk yang E, 3X. X itu kan tadi 4. 3 kali 4 berapa teman-teman? 12. Lebih kecil 2Y. Y itu tadi berapa? 4,5. 2 kali 4,5 itu kan 9. Apakah benar 12 ini lebih kecil dari 9? Tidak ya, seharusnya 12 ini lebih besar dari 9. Maka nomor 7 ini, hubungan kuantitatif antara X dan Y yang paling tepat adalah terdapat di opsi yang C, yaitu X lebih kecil dari Y. Nomor 8, diketahui X 3 dikali 2 dikurang 1/2 ditambah negatif 1. Y 2 dikurang 1 ditambah 4 dikali 1/2. Maka hubungan kuantitatif antara X dan Y yang tepat adalah, nah teman-teman, seperti biasa, kita cari dulu ya nilai X-nya. Nilai X itu berapa teman-teman? 3 dikali 2 dikurang 1/2 ditambah negatif 1. X sama dengan, teman-teman kerjakan terlebih dahulu yang perkalian. 3 dikali 2, 6. Dikurang 1/2. Ingat teman-teman, di sini ada operasi penjumlahan bertemu dengan tanda yang berbeda. Maka hasilnya tentu berbeda. Positif ketemu negatif itu kan menghasilkan negatif berapa? Negatif 1. Berikutnya, X sama dengan 6 dikurang 1/2. Ini kan sama saja dengan 0,5 dikurang 1. X sama dengan 6 dikurang 0,5 itu kan 5,5. 5,5 dikurang 1 hasilnya 4,5. Setelah nilai X-nya diketahui, kita lanjut cari nilai Y. Nilai Y itu berapa tadi teman-teman diketahui? 2 dikurang 1 ditambah 4 dikali 1/2. Nah, teman-teman dahulukan terlebih dahulu yang perkalian. Y sama dengan 2 dikurang 1 ditambah 4 dan 2. Masing-masing bisa dibagi 2 kan? 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2 itu 2. 2 dikali 1 itu kan 2. Y sama dengan 2 dikurang 1, 1. 1 tambah 2, 3. Maka nilai Y-nya kita peroleh 3. Nah, untuk kesimpulannya, X ini kan lebih besar dibandingkan nilai Y, ya. Nah, sedangkan di opsi jawabannya itu tidak ada. Maka kita harus bandingkan dari setiap opsi yang diberikan teman-teman. Tapi ingat,
X itu kan 4,5, Y itu 3. Untuk opsi yang A, 2X. X itu kan 4,5. 2 dikali 4,5 berapa teman-teman? 9. Sedangkan Y itu kan tadi 3. 3 kali 3 berarti 9. Apakah benar 2X itu sama dengan 3Y? Benar ya, kita keep dulu. Yang B, apakah benar 4,5 itu sama dengan 3? Tidak ya, seharusnya 4,5 ini kan lebih besar dari 3. Maka yang B ini kurang tepat. Yang C, apakah 4,5 itu lebih kecil dari 3? Tidak ya, seharusnya 3 yang lebih kecil dari 4,5. Yang C kurang tepat. Yang D, 2X. Ingat, X itu 4,5. 2 dikali 4,5 berapa teman-teman? 9, sama dengan 1/2 Y. Y itu kan 3. 1/2 Y artinya 3/2 itu kan sama saja 1,5. Benar nggak? Saya tulis kembali. 1/2 Y. Y itu kan 3. Nah, di sini apakah benar 9 itu sama dengan 3 bagi 2 berapa teman-teman? Ini kan 1 dikali 3 kan 3. 3 bagi 2 berapa? 1,5. Apakah benar 9 itu sama dengan 1,5? Tidak ya, kurang tepat. Yang terakhir untuk opsi yang E, 2X. Ingat, X itu kan 4,5. 2 dikali 4,5 kan 9. Apakah benar 9 sama dengan 2Y? Y itu kan 3. 2 kali 3 berapa? 6. Apakah benar 9 itu sama dengan 6? Tidak ya, seharusnya 9 lebih besar dari 6. Nah, maka dapat kita simpulkan hubungan kuantitatif antara X dan Y yang paling tepat adalah yaitu terdapat di opsi yang A. Nomor 9. Diketahui X akar dari 324 ditambah 64 dan Y 22 ditambah akar dari 100. Dari informasi tersebut, hubungan kuantitatif antara X dan Y yang tepat adalah, nah teman-teman, untuk menyelesaikan soal perbandingan kuantitatif ini, tentu teman-teman harus cari terlebih dahulu nilai X dan nilai Y. Nilai X-nya berapa teman-teman? Yaitu akar dari 324 ditambah 64. X sama dengan akar dari 324 itu berapa teman-teman? Yaitu 18. 18 ditambah 64 itu berapa teman-teman? X sama dengan 82. Setelah nilai X-nya diketahui, kita cari nilai Y. Y itu tadi berapa teman-teman? 22 ditambah akar dari 100. Y sama dengan 22 ditambah akar dari 100 itu berapa teman-teman? 10 kan? Maka Y sama dengan 22 ditambah 10 itu kan 32. Maka dapat kita simpulkan bahwa X itu lebih besar daripada Y. Oh, ternyata di opsi yang diberikan tidak ada opsi yang menyatakan bahwa X itu lebih besar dari Y. Maka kita harus bandingkan satu persatu dari setiap opsi jawaban yang diberikan. Nah, yang A. Ingat ya, X itu kan 82 dan Y itu 32. 3X. 3 dikali 82 berapa teman-teman? 246. Apakah benar 246 ini lebih kecil dari 32? Tidak ya, seharusnya kan lebih besar. Yang B, apakah benar 82 itu sama dengan 32? Tidak juga ya. Yang C, apakah benar X itu kan 82 ditambah Y.
82 ditambah 32, apakah benar hasilnya 60? Tidak ya teman-teman ya, seharusnya kan 114. Yang D, apakah benar 2Y? Y itu kan tadi 32. 2 dikali 32 itu kan 64 ditambah X. X itu kan 82. Lebih besar dari 100. Apakah benar 64 ditambah 82 itu berapa teman-teman? 126. Apakah benar 126 ini lebih besar dari 100? Benar ya, kita keep dulu. Dan yang terakhir, apakah benar Y? Y itu 32. Apakah benar 32 itu lebih besar dari X, yaitu 82? Tidak ya, seharusnya kan 32 ini lebih kecil dari 82. Hubungan kuantitatif antara X dan Y yang paling tepat adalah, yaitu terdapat di opsi yang D. Baik teman-teman, demikian untuk hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan kuis sebagai bentuk latihan soal pada pertemuan hari ini. Yang dimana link kuis tersebut sudah saya lampirkan di bawah deskripsi video. Baik teman-teman, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.